Shalom, keluarga Happy Spot Family yang saya kasihi. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Kita semua diizinkan Tuhan memasuki hari pertama di tahun yang 2024 ini. Selamat menikmati tahun 2024, tahun yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin memberikan tema, yaitu manfaatkan waktu secara benar. Berbicara waktu, saudara, di tahun 2023, tentunya kita telah melewati 365 hari. Di dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan, apa yang kita isi? Ya, tentu banyak yang kita bisa presentasikan. Namun, pada saat ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal 5. Saya bacakan 3 ayat 15, 16, dan 17. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya ingin memulai dari ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu banyak orang mengerti bahwa memang hari-hari ini adalah hari-hari yang kurang baik, hari-hari ini yang jahat, terutama di bagian-bagian tempat tertentu. Ya, saudara, dan sebagai anak-anak Tuhan, kita diperintahkan atau diberitahukan oleh firman Tuhan bahwa kita harus mempergunakan waktu di dalam tahun 2024 ini dengan benar, dengan sebaik-baiknya, dengan petunjuk dan dengan rencana kehendak Tuhan, bukan semau-maunya kita. Saudara, karena apa? Firman Tuhan bilang, dan pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada, memang kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan semua tugas-tugas kehidupan kita sehari-hari sebagaimana seharusnya. Namun jangan pernah dilupakan bahwa kita juga harus mempergunakan waktu yang Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya untuk menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, apalagi menjelang hari-hari yang akan datang, kita juga belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita percaya yang firman Tuhan katakan bahwa hari-hari itu adalah jahat, maka kita terus harus berpegang pada firman Tuhan. Oleh sebab itu, ayat 15 mengatakan, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, selain kita harus hidup benar di dalam mempergunakan waktu kita, maka di sini dikatakan juga perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi hidup kita itu harus berkualitas. Berkualitas bukan sekedar, ya saudara, untuk kita maju di dalam kehidupan kita, ekonomi kita, segala macam rumah tangga dan keluarga kita, segala urusan kita pribadi dan keluarga. Melainkan di sini Tuhan ingin supaya kita memperhatikan waktu kita dengan sesama, yaitu dengan hidup bersama Roh Kudus juga. Ya saudara, karena Roh Kuduslah yang akan menunjukkan jalan-jalan kehidupan kita dengan baik, dengan benar, dengan sesuai firman Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus, maka percayalah, kita tidak akan menjadi apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ya saudara, dan firman Tuhan di ayat 15 ini juga mengatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini ada dua sifat. Ya, bebal berarti sudah tidak bisa dinasihati lagi. Bebal berarti sudah tertutup untuk segala sesuatu yang membuat dia maju. Tapi oleh sebab itu kita mau menjadi orang yang arif. Orang yang arif adalah bukan hanya sekedar dengan kebijaksanaan kita sebagai manusia, tetapi arif di sini yang dimaksud adalah benar minta dengan kebenaran yang firman Tuhan ajarkan, minta berkat hikmat Tuhan, sehingga kita bisa menanggulangi masalah persoalan hidup yang kita jalani sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup sebagai anak-anak terang seperti tema daripada Efesus pasal 5 ayat yang pertama dan seterusnya.
Dia katakan kita harus menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang adalah anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Anak-anak yang hidup di dalam memuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup saudara dan saya mencerminkan bahwa kita memang benar anak-anak Allah. Mempolakan hidup kita seperti kita melihat Kristus mengajarkan kepada kita. Meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Dan berikutnya ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kita tentu tidak mau menjadi orang yang bodoh. Bahkan banyak orang tersinggung kalau kita dikatakan kamu bodoh. Ya, tetapi terkadang memang kita bisa hidup bodoh. Karena apa? Karena pemikiran dan perasaan kita sendiri kita bawa di dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Namun kita percaya bahwa di sini kita melihat Tuhan ingin supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan berarti seperti tadi di ayat 16 kita pergunakan waktu dengan baik dan kita di sini memperhatikan dengan seksama hidup kita di dalam keseharian kita. Ya, itulah sebabnya Tuhan mengajak kita supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Karena kalau kita mengerti, maka kita dengan ringan melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Kalau kita tidak mengerti, kita akan sulit, kita akan bingung. Mungkin kita sering akan bertanya-tanya. Tapi sekali lagi, Roh Kudus membimbing kita, Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus mengarahkan kita untuk hidup menjadi anak-anak terang dengan cara kita memanfaatkan waktu secara benar. Saudara, doa dan harapan saya bagi keluarga Happy Sword Family khususnya. Mari, berubahlah oleh pembaharuan budimu, seperti di Roma 12 ayat yang kedua. Ya, jangan kita hidup seperti orang-orang kebanyakan. Mari, ya walaupun kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, tapi mari cara hidup saudara dan saya harus menjadi berkat, harus menyenangkan hati Tuhan, harus bisa berinteraksi dengan sesama sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 ayat ini sekiranya menolong kita supaya kita benar-benar memanfaatkan waktu dengan benar. Tidak lagi main-main, tidak lagi membuang-buang waktu. Setialah beribadah, setialah berdoa, setialah membaca firman, setialah merenungkan firman, setialah mempraktekkan apa yang firman Tuhan ajarkan. Dan kalau saudara sebagai orang yang sudah terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, pergunakan waktu yang Tuhan berikan di dalam waktu kamu melayani dengan sungguh-sungguh. Berikanlah persiapan-persiapan yang matang. Berikanlah dirimu sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, sebagai ibadah yang sejati. Oleh sebab itu, sekali lagi, di hari pertama tahun 2024 ini, mari saudara, berubah bersama Roh Kudus. Jalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Jalani hidup ini dengan berkemenangan. Dan jalani hidup ini dengan kebahagiaan bersama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup. Jadilah berkat bagi semua orang. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba mengucap syukur, jadikan kami berkat bagi orang lain dengan kami mengatur waktu, mempergunakan waktu dengan benar. Di dalam nama Yesus, berkati komunitas Happy Sword Family ini untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Saudara, selamat menjalani tahun 2024 ini bersama Roh Kudus dan mempergunakan waktu secara benar. Haleluya, amin. Tetap semangat bersama Roh Kudus.